Semangat pagi, kembali lagi dengan saya, Roy Fernando Nababan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan materi terakhir kelas 10 IPA semester ganjil, yaitu gaya antar molekul. Yang meliputi, nantinya ada gaya van der Waals, ada gaya atau ikatan hidrogen, lalu yang terakhir ada juga gaya London. Sebagai pengantar, coba perhatikan gambar berikut. Tahukah Anda, seekor cicak mampu berjalan di dinding dengan sempurna tanpa terjatuh. Kemampuan ini disebabkan adanya ribuan bulu halus yang disebut dengan seta berada pada telapak kaki cicak. Satu seta mampu menahan beban sekitar 20 gram. Hal ini berarti bahwa ribuan seta mampu menahan beban puluhan kilogram. Saat cicak menempel di dinding, terjadi gaya tarik-menarik antara molekul yang terdapat pada seta dengan molekul permukaan dinding. Gaya ini disebut dengan gaya van der Waals. Gaya inilah yang menyebabkan cicak tidak terjatuh saat berjalan di dinding. Apakah yang dimaksud dengan gaya van der Waals? Bagaimana terjadi gaya tersebut? Mari kita pelajari uraian berikut. Ikatan atau gaya antar molekul. Coba perhatikan, ini adalah air. Nah, dengan rumus molekul pasti sudah tahu ya, yaitu H2O. Nah, sekilas sedikit menggambarkan ikatan kimia pada molekul air dengan struktur Lewis demikian. Nah, di mana air pada H2O ini memiliki ikatan antara O dengan H yang kita sebut dengan ikatan antar atom. Di mana ikatan antar atomnya ini kita kenal dengan ikatan kovalen pada H2O ya, yaitu ikatan kovalen tunggal. Tapi antara molekul H2O yang satu dengan molekul H2O yang lain dalam suatu zat cair itu terdapat juga ikatan. Nah, ini merupakan gambaran ikatan molekul air dengan molekul air. Nah, ikatan antara molekul air yang satu dengan molekul air yang lain ini kita sebut dengan ikatan antar molekul. Jadi sudah tahu bedanya ya, yang mana ikatan antar atom, yang mana ikatan antar molekul. Ikatan antar molekul atau gaya antar molekul atau boleh juga nanti dikenal dengan istilah interaksi antar molekul dibedakan atas dua secara umum, yaitu yang pertama adalah gaya hidrogen atau ikatan hidrogen, lalu yang kedua gaya van der Waals. Hanya saja gaya van der Waals ini dapat juga dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama gaya tarik dipol permanen, lalu yang kedua gaya tarik dipol terimbas, dan yang terakhir nanti ada gaya tarik dipol sesaat yang kita kenal dengan gaya London. Yang pertama gaya van der Waals. Pada dasarnya gaya antar molekul adalah gaya tarik yang terjadi pada kutub-kutub molekul kovalen karena adanya perbedaan sifat kepolaran. Perbedaan sifat kepolaran inilah yang mengakibatkan jenis gaya antar molekulnya pun ikut berbeda. Gaya van der Waals identik dengan kombinasi dari dua senyawa polar dan nonpolar, yaitu demikian. Kalau gaya van der Waals yang pertama adalah gaya dipol permanen atau gaya tarik dipol permanen, yang kedua gaya tarik dipol terimbas, yang terakhir gaya tarik dipol sesaat. Di mana gaya tarik dipol permanen ini adalah kombinasi pada molekul kovalen polar dengan kovalen polar. Sedangkan dipol terimbas ini pada molekul polar dengan molekul nonpolar. Sedangkan dipol sesaat tentunya pasti kombinasi yang terakhir ya, yaitu antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Nah, sekilas kita membedakan senyawa polar dan nonpolar. Suatu senyawa dikatakan polar apabila yang pertama terdapat perbedaan keelektronegatifan, yang kedua geometri molekulnya ada PeB, tapi ingat pengecualian ya. Yang ketiga struktur Lewisnya asimetris, dan yang terakhir momen dipolnya tidak sama dengan 0. Nah, lebih lengkapnya boleh lihat di edisi sebelumnya ya, yaitu tentang topik kepolaran senyawa.
Contoh senyawa kovalen nonpolar adalah CH4, CO2, BF3, BeCl2, H2, Cl2, O2, N2, dan molekul unsur poliotomik lainnya. Sedangkan contoh senyawa kovalen polar maksudnya ya, yaitu HF, HCl, HBr, HI, H2O, NH3, dan lain-lain. Jadi intinya, kalau ini merupakan suatu senyawa yang polar, maka yang non-polar tinggal balikkan aja sini. Tinggal balikkan ya. Jadi kovalen non-polar berarti tidak terdapat perbedaan elektronegativan, geometri molekulnya tidak ada PEB, struktur Lewisnya simetris, momen dipolnya sama dengan 0. Kira-kira demikian ya. Jadi kontras dia perbedaan senyawa polar dan non-polar. Berikut uraian ketiga jenis gaya van der Waals. Yang pertama adalah gaya tarik dipol permanen, yaitu gaya tarik-menarik antar dua molekul polar. Contohnya gaya tarik-menarik antar molekul HCl di dalam larutan HCl. Jadi gambarannya dibuat demikian, ini molekul HCl, ini molekul HCl. Jadi ikatan yang terjadi antara molekul HCl ini yang disebut dengan ikatan antar molekulnya, yaitu gaya tarik dipol permanen, yaitu gaya tarik kutub negatif dan kutub positif pada molekul yang berbeda. Gaya van der Waals yang kedua adalah gaya tarik dipol terimbas, yaitu gaya tarik-menarik antara molekul polar dengan molekul nonpolar. Molekul polar dapat mengimbas molekul nonpolar. Akibatnya, molekul nonpolar tersebut bersifat sedikit polar. Contoh adalah gaya tarik-menarik antara molekul O2 dan H2O, di mana kita tahu molekul O2 termasuk nonpolar, sedangkan H2O bersifat polar. Jadi proses imbasannya dapat dibuat demikian. Jadi gaya tarik dipol terimbas sering juga disebut dengan gaya tarik dipol terinduksi ya. Di mana berikut ini adalah molekul yang nonpolar yaitu oksigen. Nah, ini akan terinduksi sehingga pada saat tertentu terbentuk kutub yaitu dipol. Nah, di saat terbentuk kutub inilah terjadi ikatan antar molekul dengan H2O yang disebut dengan gaya tarik dipol terimbas. Gaya van der Waals yang ketiga adalah gaya tarik dipol sesaat, yaitu gaya tarik-menarik antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Disebut juga dengan gaya dispersi atau gaya London, di mana semakin besar massa molekul relatif, maka molekul semakin mudah mengalami polarisasi, sehingga gaya London semakin kuat. Titik leleh dan titik didih senyawa pun ikut semakin meningkat atau semakin tinggi. Berikut contohnya adalah gaya tarik-menarik antara molekul Br2 dengan gambaran sebagai berikut. Misalnya molekul Br2 yang satu dengan molekul Br2 yang lain, pada dasarnya ini tidak memiliki kutub. Tetapi pada saat tertentu, ini akan menghasilkan kutub yang terbentuk hanya sesaat. Jadi di saat terbentuk kutub inilah terjadi gaya tarik dipol sesaat atau yang kita sebut tadi dengan gaya London, di mana gaya tarik ini sifatnya sangat lemah, jadi tidak bertahan lama. Gaya atau interaksi atau ikatan antar molekul dapat juga dihubungkan dengan teori kelarutan yang dikenal dengan istilah like dissolve like, yang mengatakan demikian, bahwa senyawa polar hanya akan larut pada senyawa polar, atau senyawa nonpolar hanya larut pada senyawa nonpolar. Tetapi pada kenyataannya, pada kondisi tertentu, senyawa polar bisa juga loh saling melarutkan dengan senyawa yang nonpolar. Contohnya, oksigen yang bersifat nonpolar dapat larut dalam air yang bersifat polar. Berarti ada gaya dipol terimbas. Hal ini dapat dibuktikan dengan hidupnya ikan di dalam air. Sebagai analogi pada ikatan van der Waals, misalkan senyawa polar itu sama dengan orang pintar, senyawa nonpolar itu sama dengan orang yang tidak pintar. Orang pintar dengan orang pintar umumnya mudah dekat ya, tetapi kadang orang pintar dengan orang kurang pintar bisa dekat juga. Orang kurang pintar itu bisa jadi tambah pintar
atau malah sebaliknya. Nah, itu namanya terimbas. Maka, untuk gaya London bisa dilanjutin analoginya kan? Dan emang kenyataan, kalau orang tidak pintar, digabung sama orang sejenisnya, ya sesaat merasa pintar alias sok pintar. Tapi itu sifatnya sementara, karena ya tahu sendirilah gimana orang yang sok pintar, pintarnya nggak bertahan lama. Yang berikutnya adalah gaya hidrogen, yaitu gaya tarik-menarik antara molekul yang sangat polar, yaitu ikatan yang terjadi pada atom H dengan atom yang keelektronegatifannya sangat besar pada molekul yang berbeda. Jadi di sini kita harus tahu berarti atom-atom apa yang memiliki keelektronegatifan yang sangat besar. Nah, gaya hidrogen itu biasanya terjadi pada atom H dengan 3 atom yang sangat elektronegatif, yaitu ada atom F, ada atom O, dan atom N. Nah, ketiga atom ini merupakan atom-atom yang memiliki keelektronegatifan sangat besar. Jadi, ikatan antara H dengan F, H dengan O, H dengan N pada molekul yang berbeda itu akan menghasilkan ikatan hidrogen atau gaya hidrogen. Contoh ikatan H dengan F pada molekul yang berbeda adalah pada molekul HF, sedangkan H dengan O, berikut gambarannya, sedangkan H dengan O adalah H2O, berikut gambarannya, atau yang terakhir H dengan N yaitu pada NH3, berikut gambarannya. Di mana ikatan hidrogen jauh lebih kuat daripada gaya-gaya van der Waals sebelumnya. Karena apa? Karena sifat kopolarnya juga sangat besar. Pengaruh gaya antar molekul terhadap titik didih senyawa kovalen. Titik didih merupakan kondisi yang menunjukkan ikatan antar molekul mengalami pemutusan membentuk molekul dasar. Semakin kuat gaya antar molekul, maka ikatan antar molekulnya juga semakin susah untuk diputuskan. Akibatnya, titik didih akan semakin besar. Urutan kekuatan gaya antar molekul dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu gaya hidrogen lebih kuat atau lebih besar daripada gaya van der Waals. Kalau gaya van der Waals yang kita uraikan, maka diperoleh gaya hidrogen akan lebih kuat daripada gaya tarik dipol permanen, lebih kuat daripada gaya tarik dipol terimbas, dan lebih kuat daripada gaya tarik dipol sesaat atau gaya London. Maka dapat kita simpulkan, gaya antar molekul yang paling lemah adalah gaya tarik dipol sesaat atau gaya London. Kesimpulan, yang pertama adalah titik didih molekul yang gaya antar molekulnya lebih kuat akan lebih tinggi dari molekul lainnya. Contohnya adalah H2O, titik didihnya lebih tinggi daripada HCl, lebih tinggi daripada CH4. Karena apa? Kalau kita uraikan gaya antar molekulnya masing-masing, H2O adalah senyawa yang sangat polar. Nah, sedangkan HCl senyawa polar, sedangkan CH4 senyawa non-polar. Jadi senyawa yang sangat polar itu memiliki gaya antar molekul yaitu gaya hidrogen. Kalau hanya polar, ini adalah gaya tarik dipol permanen, sedangkan untuk non-polar itu adalah gaya London atau gaya tarik dipol sesaat. Yang kedua, bila gaya antar molekulnya sama, maka titik didih ditentukan berdasarkan ukuran molekulnya, atau kita sebut dengan massa molekul relatif atau MR. Contohnya adalah titik didih molekul Hi lebih besar daripada titik didih HBr, lalu lebih besar daripada titik didih molekul HCl. Di mana ketiga molekul ini adalah sama-sama molekul yang polar, yaitu memiliki ikatan antar molekul atau gaya antar molekul, yaitu gaya tarik dipol permanen. Ingat, kalau dia polar berarti gaya tarik molekulnya dipol permanen. Yang ketiga, bila ukuran molekul atau MR masih sama, maka titik didih terbesar itu pada senyawa dengan rantai terpanjang. Biasanya ini terjadi pada molekul-molekul atau senyawa-senyawa hidrokarbon. Contohnya adalah normal heksana, lalu 2-metilpentana, lalu yang terakhir 2,3-dimetilbutana. Kalau kita tulis rumus molekulnya, ketiga molekul ini memiliki rumus molekul yaitu C6H14. Boleh dihitung ya, C-nya ada 6, H-nya ada 14. Di mana molekul C6H14 ini ketiga-tiganya bersifat non-polar.
Sehingga karena dia bersifat nonpolar, maka gaya antar molekulnya adalah gaya London. Nah, karena rumus molekulnya sama, otomatis ukurannya juga sama atau MR-nya juga sama, sehingga urutan titik didihnya ditentukan berdasarkan panjang rantainya dengan ketentuan rantai terpanjang itu memiliki titik didih yang terbesar dan diikuti ke rantai yang lebih pendek. Maka urutan titik didihnya dapat diuraikan sebagai berikut. Normal heksana memiliki titik didih lebih tinggi daripada 2-metil pentana, lebih tinggi daripada titik didih 2,3-dimetil butana. Oke, baiklah, demikian uraian tentang gaya antar molekul. Berikut ada latihan soal, dicoba dilatih dengan dasar teori yang sudah dijabarkan sebelumnya. Kiranya ini dapat menambah pemahaman Anda untuk mencari sendiri tentang namanya gaya antar molekul atau ikatan antar molekul. Baiklah, demikian untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah bergabung dalam channel ini. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bercita-cita. Akhir kata dari saya, semangat pagi.